Hai, welcome back to my vlog. Vlog kali ini aku mau ngebahas dunia perkucingan karena aku sebelumnya sempat ngebahas vitamin kucing yang untuk penyakit flu. Nah, kali ini aku mau bahas soalnya kayaknya banyak yang satu nasib sama aku gitu ya, yang kucingnya punya penyakit flu. Nah, ini kucingku jantan, dia punya penyakit flu. Dia umurnya sekarang 7 tahun dan ya alhamdulillah dia masih bisa bertahan sampai saat ini dan masih sehat walafiat. Nah, oke guys, aku simpan dulu kucingnya ya, bentar. Nah, untuk vitamin yang hobi yang pernah aku bahas di video sebelumnya ya, nanti aku stitch di sini videonya, itu vitamin. Nah, tapi vitamin itu tidak menjamin bahwa kucing kalian itu akan tetap sehat walafiat ya, karena yang namanya penyakit flu itu kan seumur hidup ya, dan itu tuh harus dijaga dari pola makannya, pola minumnya, lalu aktivitas sehari-hari kucing itu sendiri itu harus benar-benar dijaga dan dipantau guys. Nah, aku ini, dia si Jeko, kucing jantanku ini kan dia udah dari umur 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Pokoknya sebelum dia disteril, dia udah kena ya flu itu, penyakit susah kencing itu. Nah, untuk menangani itu, karena aku punya, maksudnya tuh pengalamanku selama 7 tahun menangani kucing yang susah kencing itu udah lumayan cukup lah ya gitu. Nah, maka dari itu kan aku juga sering ke dokter hewan dan ya aku hafal gitu, ada beberapa obat yang sering dikasih oleh dokter hewan gitu kan, sama dokter hewan yang biasa aku kunjungi gitu ya. Cuman kalau ke dokter hewan itu sangat menguras budget ya. Kalau untuk saat ini aku sudah menemukan solusinya, karena aku tahu beberapa obat yang sering dikasih oleh dokter. Biasanya aku beli di online gitu, ya ada kok di toko oren, aku biasa beli antibiotik pipis darah sama ini nih pelancar pipisnya. Aku tahu banget ini tuh suka dikasih oleh dokter hewan yang biasa aku datengin gitu. Sama aku beli juga buat menjaga imunnya. Nah, ini aku biasanya kasih 3 obat ini guys. Nah, kalau kalian lihat, kelihatan nggak guys? Bentar dulu, blur. Nah, ini nih. Nah, ini tuh untuk pelancar pipis kapsul. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, pagi 1 kali, sehari 1 kali. Nah, ini untuk antibiotiknya. Kelihatan nggak? Jelas sih. Bentar, ngeblur cuy. Nah, ini untuk antibiotiknya sama 1 hari, 2 kali sehari 1 kapsul, siang dan malam. Ini harus dihabisin antibiotiknya dan ini pelancar urinnya. Dan ini tuh, obat ini tuh ada takarannya. Jadi misalkan kucing kalian itu berat badannya berapa gitu, dari 1 sampai 3 kilo atau misalkan 5 sampai 7 kilo. Nah, kebetulan kan kucing aku ini termasuknya dia big boy gitu kan ya, termasuk big boy, jadi kayak dia itu berat badannya 5 kilo ke atas, 5 kilo lebih gitu kan. Berarti ya aku ngambilnya itu yang 5 sampai 7 kilo gitu untuk dosisnya gitu. Nah, selain dari antibiotik dan pelancar pipisnya, biasanya aku pakai ini juga. Mana? Nah, wait a minute. Nah, TF Plus ini tuh buat imun. Jadi selain kapsul-kapsul ini yang untuk pelancar pipisnya, aku juga pakai yang buat menambah imun dia gitu. Jadi setidaknya imun dia itu tetap stabil, tetap fit gitu. Meskipun dia lagi sakit, tapi recovery-nya lebih cepat juga gitu. Nah, terus yang harus diperhatiin juga nih ya,
untuk kucing yang terkena flu lebih baik kalian dimasukin dulu ke kandang. Ini biasa tips aku ya, aku di sini tuh bikin vlog ini untuk bercerita dan ya sharing pengalaman aku selama 7 tahun menangani kucing yang terkena flu gitu ya. Nah biasanya aku untuk recovery-nya lebih cepat itu dimasukin ke kandang selama 2-3 hari mungkin ya gitu. Dia full dari siang sampai dari pagi sampai malam, atau biasanya aku suka dikeluarin tapi hanya di area dapur gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, dia full di area dapur atau di kandang. Nah, siapin litter box. Siapin litter box dengan pasirnya gitu. Jadi biar dia kalau mau pipis itu gampang. Nah, terus siapin juga minumnya itu yang bersih ya, bukan air keran, tapi kalau bisa air mineral gitu. Apapun itu mereknya terserah, tapi biasanya aku pakai air mineral yang bersih. Terus si tempat makan dan minumnya juga harus benar-benar steril, jadi harus benar-benar bersih. Terus aku juga biasanya itu ngebiasain dia untuk minum yang banyak gitu. Jadi dipantau minumnya. Kalau dia susah minum, biasanya aku pakai sedotan buat kasih dia minum gitu. Terus pokoknya harus benar-benar diperhatiin kalau kucing kalian lagi susah kencing gitu, karena maksudnya tuh yaitu untuk mempercepat pemulihannya dia gitu. Nah jangan takut kalau misalnya kan kucingnya sering minum gitu. Malahan itu sangat bagus gitu. Kalau kucing kalian sering minum itu sangat bagus, karena itu cepat pemulihannya guys. Nah jadi kalau misalkan kucing kalian suka minum terus pipis gitu, itu tuh cepet ngeluarin racunnya gitu. Karena yang aku baca, yang aku tahu dan aku dengar dari dokter gitu, kayak sebenarnya kenapa kucing sampai muntah ketika pipis darah itu terkena racun dari urinnya katanya gitu. Tapi I don't know ya, aku juga nggak tahu, tapi yang aku tahu kayak gitu. Nah makanya harus benar-benar diperhatiin guys. Nah kalau kalian kasih obat ini tuh efek sampingnya untuk kucing kalian yaitu kucing kalian jadi lebih sering minum, jadi dehidrasi. Kucing kalian itu kayak dehidrasi, makanya siapin minum yang banyak gitu agar kucing kalian itu minum terus gitu. Nah jadi si aliran saluran kantung kemihnya itu ya lancar gitu, ginjalnya berfungsi dengan baik gitu guys. Nah nanti aku cantumin deh ya, ini link biasa aku beli di toko oren. Ya aku sharing aja bercerita, karena kayak banyak juga yang di video sebelumnya yang di stitch, nanti aku stitch yang vitamin QB itu banyak yang kak ini kucing aku kenapa jadi pipisnya banyak banget, atau kak kenapa kucing aku kayak gini, kak kalau vitamin ini jangka panjang atau enggak atau gimana gitu. Sebenarnya vitamin itu kan memang bagus-bagus aja gitu, cuman itu tergantung lagi sama kecocokan vitamin itu dengan anabol kalian guys gitu. Jadi aku hanya merekomendasikan bahwa ya vitamin itu bagus dan emang bisa menjaga kesehatan kucing anabol kalian, tapi tidak menjamin 100% gitu. Yang bisa menjamin 100% itu adalah lingkungannya, pola makannya, minumnya dijaga, terus aktivitasnya dijaga, diperhatiin. Udah sih gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Itu yang harus benar-benar diperhatiin. Jangan sampai kalau keluar rumah juga, maksudnya tuh kalau kucing kalian outdoor ya tetap diperhatiin gitu makanannya gitu. Jangan sampai kayak kucing kalian itu lebih suka makan di luar dibanding di rumah gitu. Oke guys, cukup jelas ya sampai sini ya. Aku cuman sharing obat ini karena menurut aku ini ampuh di anabolku. Dia juga maksudnya tuh beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu gitu ya, aku lupa, sebulan yang lalu ini aku cerita lagi ya. Sebulan yang lalu itu kayak dia terkena flu gitu ya, kencing batu gitu, kencing susah kencing lagi, dan ya aku kasih ini karena aku selalu stok ini gitu. Jadi
alhamdulillah dia sembuh kembali gitu guys. Oke guys, untuk vlog kali ini, video kali ini aku ini kayak history ya, bercerita aja ya, aku hanya sharing dan tonton terus vlog-vlog aku selanjutnya di next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komentar saja. Terima kasih buat kalian yang selalu pantengin vlog aku, and see you next time di next video. Bye. Damn.